Irwandi siapa itunya? Observer. Observernya mau dipilih siapa? Pak Ihsan? Pak Ihsan. Pak Ihsan ya, silakan Pak Ihsan, kita off cam ya. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat luar biasa, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Dengan diberikan kita kekuatan sehat oleh Allah SWT, jadi kita bisa beraktivitas dan bisa belajar seperti biasanya. Baik, silakan ketua kelas untuk mengkondisikan kelasnya terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai. Siap, Pak. Duduk siap, Dak. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan, Pak Guru mengabsen terlebih dahulu ya. Agum Hadir, Pak. hadir, Hadir, ya. Catur, Hadir, Pak. hadir. Heni, ada Heni? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah lengkap pada Atna, Pak. pagi hari Atna ini. belum, Pak. Iya, Bu Pak. Atna belum disebut, Pak. Oh, Ibu Atna saya lupa ya. Saya lupa. Atna, Pak. Atna ya. Iya, Pak. Atna belum. Baik. Baiklah, anakku sekalian, pada pertemuan kali ini di KD 3.1 ya, kita akan memahami konsep dasar agroforestry. Nah, ini jadi konsep kita bagaimana pengembangan agroforestry ke depannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi ada dua secara kognitif. Peserta didik dapat memahami konsep dasar agroforestry, sedangkan secara psikomotorik, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep dasar dari agroforestry itu sendiri. Jadi ketika nanti kita mempelajari dasarnya, maka akan mengimplementasi bagaimana praktek agroforestry di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu ya, anak-anakku ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan skema pembelajaran kita. Ya, jadi adapun skema ini ada gambaran pembelajaran 3.1. Ini ada pertemuan 1, konsep dasar tanaman agroforestry. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat tanaman agroforestry. Di pertemuan kedua ada komponen dan klasifikasi tanaman agroforestry itu sendiri. Baik, selanjutnya kita melihat secara bersama sumber belajar ya. Kebetulan kemarin Pak Guru sudah membagikan modul ya semuanya ya. Ya, Pak. Jadi ini ada sumber belajarnya, modul teknik agroforestry, jadi bahan ajarnya teknik agroforestry dan internet ya sebagai media pembelajarannya. Nah, sebelum Pak Guru melanjutkan, kita ingin mengingatkan kembali ya tentang materi minggu yang lalu. Coba di antara kalian kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan agroforestry itu seperti apa menurut kalian gitu? Saya, Pak. Ya, silakan, Agum. Agroforestry itu menggabungkan antara kehutanan dan pertanian, Pak. Artinya menggabungkan antara dua, Pak ya? Dua anak ya, antara dua jenis tanaman, antara pertanian dan kehutanan. Ya, Pak. Jadi sebetulnya ini adalah manfaat untuk kesejahteraan masyarakat ya, kita semua. Baik, tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus sekali. Ya, kita lihat ya materinya, konsep dasar agroforestry-nya. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertiannya ini. Jadi bahwa konsep dasar agroforestry sebetulnya ya ini yang diharapkan bisa dapat membantu memecahkan permasalahan sosial. Ini dasarnya konsepnya. Ya, dengan pemanfaatan kawasan hutan, ya, baik menanam kayu-kayuan dan tanaman semusim, buah-buahan atau hewan ternak dalam satu lahan. Ini bentuknya. Jadi sesungguhnya hutan kita ya ini sebagai motivasi kita semua. Jadi hutan kita ini sudah diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita rawat dengan baik ya supaya tidak terjadi eksploitasi hutan yang besar-besaran. Marilah kita menerapkan agroforestry supaya ada yang kita harapkan baik dari sisi pertanian maupun dari sisi kehutanan. Pak. Baik. Nah, cukup di sini paham ya? Kira-kira?
Paham, Pak. Ya, Paham. baik. Nah, kita lanjut sedikit nih. Apa sih sebetulnya tujuan dan manfaat tanaman agroforestry? Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan ini? Yang nomor pertama ini. Nah, mungkin Adna mungkin ya. Tujuan Ya, dan Pak. manfaat. Ya, bisa dibaca mungkin tujuan dan Yang manfaatnya. pertama, membantu penggunaan lahan secara optimal sehingga dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Kira-kira menurut Adna ini gimana kira-kira? Ya, Gini, Pak, jadi Ya. dengan penggunaan lahan yang kosong, ya, kita tanami, itu dapat meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat. ya, Misalnya tanaman jagung, iya. nanti umurnya 3 bulan, setelah 3 bulan nanti petani Bisa bisa panen. memanennya. Iya, baik. Betul sekali ya, luar biasa dari jawabannya ya. Jadi yang diharapkan selain tanaman kehutanan ada juga tanaman pertanian ya untuk menghidupkan kehidupan sehari-hari. Sekarang nomor 2 ya. Kira-kira menurut pendapatnya Lilik ini bagaimana ini? Ya, Ya, coba. setuju sekali nih Pak, meningkatkan daya dukung ekologi manusia terutama di daerah pedesaan, karena selama ini kan Ya. hutan sama namanya tanah kosong, tanah yang belum ditanamin itu kan sayang, banyak yang jadi dengan kemampuan atau pengetahuan bisa nanam tanaman pertanian di lahan pertanian dan perhutanan ya, yang selama ini hanya penutupan lahan aja, tentu Ya. secara ekologi juga akan lebih baik gitu Pak. Betul, Setuju, baik Pak. sekali ya atas jawabannya, terima kasih ya. Selanjutnya nomor 3 ya. Nomor 3 ini kira-kira gimana ini? Agum, kira-kira gimana ini? Nomor 3, upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Iya, Pak. Jadi itu kan perlindungan keanekaragaman hayati. Kayaknya sih Pak, makin banyak komposisi yang ada di areal itu akan semakin beraneka ragam, Pak. Jadi bukan hanya tanaman kehutanan saja. Ya, betul. Artinya ada perpaduan ya antara betul, Pak. tanaman pertanian, kehutanan maupun nanti ada pemeliharaan hewan ternak ya, sehingga perlindungan ekosistem hayati ini adalah benar-benar terjaga ya. Ya, Pak. Terus nomor 4, ada yang bisa menjelaskan ini yang terakhir, kira-kira siapa? Saya coba, Pak. Catur, coba Ya, kira-kira. oke. Ini kan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ya. Nah, itu biasanya kan kalau di hutan tidak ditanamin, itu kan kita nunggu kayunya aja. Apalagi kalau kayu itu kan misalnya punya inhutani. Ya. Nah, itu inhutani aja yang manen. Nah, karena itu bisa ditanamin dan bisa dikelola oleh masyarakat pada biasanya gitu, itu akan menambah income dari masyarakat yang ada di sekitar hutan. Iya, Gitu Pak. Entah betul itu sekali. selain tanaman, bisa juga kan dari mungkin buah yang ada di situ ataupun madu atau apa gitu Pak. Iya, Mungkin baik. itu aja Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi sangat luar biasa sudah bisa menjelaskan ya dari tujuan dan manfaat agroforestry. Jadi selanjutnya kita coba melihat ya di kegiatan pembelajaran kita. Nah, ini coba kita amati gambar di bawah ini ya, mungkin ada salah satu dari teman kalian bisa menjelaskan konsep agroforestry ini ya. Nah, tadi hutannya kita ini bagus ya, ini ada ekosistem ya terganggu ya, terjadinya banjir, peningkatan populasi penduduk, lahan hutan dikonversi menjadi lahan pertanian sehingga terjadi pemanasan global. Ini kira-kira solusinya seperti apa? Ada yang bisa mungkin menjelaskan ya dari skema ini kira-kira kenapa bisa terjadi kebakaran? Kenapa bisa terjadinya banjir kira-kira? Ada nggak yang bisa menjelaskan sedikit? Atau memberikan solusi seperti apa terhadap ini? Terhadap apa namanya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, adanya apa namanya ekosistem terganggu, kebakaran hutan. Ya. Kira-kira solusinya apa kira-kira? Penanaman kembali Pak. Iya Pak, penanaman kembali sama pengisian kembali lahan-lahan kosong Pak, baik dengan tanaman kehutanan ataupun tanaman yang lainnya Pak. Iya, baik. Terima kasih ya. Dari konsep ini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Dengan munculnya agroforestry ya tentu secara langsung akan menjaga kondisi hutan kita. Ya, karena selama ini kalau hutan kita saja yang diandalkan,
ya, maka banyak sekali masyarakat yang akan mengeksploitasinya. Tetapi kalau dengan adanya tanaman pertanian, ya, peternakan dan sebagainya, maka secara tidak langsung semua akan bisa terawat gitu ya. Nah, jadi supaya hutan kita ini sudah tidak terbakar lagi ya, karena ada yang menjaga, ya, tidak terjadinya banjir ya. Selain tanaman kehutanan, ada tanaman pertanian yang ditanam ya. Ini migrasi penduduk yang paling penting ya. Kita khawatir penduduk dari kota banyak masuk ke desa gitu ya, membangun rumah di pemukiman dan sebagainya. Ini salah satu solusinya itu adalah kita kembali bagaimana menerapkan tanaman agroforestry. Baik, sebelumnya ada pertanyaan kira-kira ya dari anakku sekalian ya, sebelum dilanjutkan. Tanya, Pak. Ya, silakan. Ini tadi kan sudah Pak jelaskan tentang ini agroforestry, Pak ya. Ya. Bagaimana konsep agroforestry tadi, Pak? Ya, konsep. Berdasarkan bentuknya. Betul. Jadi konsep agroforestry itu ada dua ya. Mari kita lihat secara bersama ya. Ini secara bentuknya itu ada namanya silvicultur. Kira-kira ini apa? Kira-kira kombinasi gimana? Ya. Tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Yang tadi Pak jagung. Iya, kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Tadi sudah dijelaskan oleh Agum bahwa pengertian agroforestry-nya ya, inilah bentuknya ya. Kira-kira paham ya? Paham. Terus ada lagi silvopastura. Kira-kira bagaimana ini? Nah, tanaman kehutanan sama peternakan, Pak. Iya, kombinasi antara tanaman kehutanan dengan kegiatan peternakan. Dari dalam satu lahan itu ya ada tanaman kehutanan, dipelihara juga ada peternakan sapi, kambing dan sebagainya. Jadi dengan tujuan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat ya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Agrosilvopastura, Pak. Nah, kira-kira apa ini? Agrosilvopastura. Ya. Kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, perkebunan, dan kegiatan peternakan. Berarti ada 3, Pak ya? Ya, ada 3 kombinasi. Nah, jadi ada 3 kombinasi. Yang satunya tadi itu ada 2 kombinasi. Agro ini ada 3 kombinasi. Ya, ini berdasarkan bentuknya ya. Ada namanya lagi silvopasture. Gimana ini? Silvopasture, ada yang bisa jelaskan? Ya. Nah, ini kombinasi tanaman hutan dengan pertanian, Pak. Dengan perikanan ya. Ya, jadi kolam. Ya, betul sekali ya. Jadi dalam satu lahan kehutanan itu kita memelihara ikan ya. Nanti sementara kita nunggu hasil pertanian atau kehutanan, ada ikan yang harus kita panen ya, sehingga kebutuhan hidup masyarakat itu bisa terpenuhi ya. Kalau hutan kira-kira tanaman hutan berapa tahun kira-kira kita panen kira-kira? Lilik berapa tahun? Wah, kalau buat diambil kayunya tuh paling sedikit 10 tahun, Pak. Bisa 35 tahun, bisa kalau berjati malah 80 tahun. Bisa anak cucu kita yang ambil, Pak. Kita nggak kebagian, Pak. Betul. Dari 80 tahun itu kira-kira bisa nggak kita menghidupkan sehari-hari, Pak? Wah, nggak bisa, Pak. Harus ada pendapatan, Pak, selama kita belum dapat kayu itu, Pak. Iya. Makanya solusinya itu adalah ini ya, silvopasture maupun agrosilvopasturanya ya, ada sapi, ada ikan. Terus ada lagi yang kelima ini, secara bentuknya apa lagi ini? Apikultur ya. Kira-kira bagaimana nih apikultur ini? Kombinasi tanaman kehutanan dengan budidaya lebah, Pak. Lebah. Kira-kira ada nggak yang pernah melihara lebah di sini? Kira-kira pengalamannya kira-kira? Nggak ada, Pak. Disengat lebah doang. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum, Pak. Takut, Pak. Takut ya, nyengat ya. Betul. Iya, Pak. Selanjutnya ini ada Wana Parma ya. Ini juga yang bagus juga ya. Tanaman kehutanan dengan tanaman obat-obatan. Seperti apa kira-kira tanaman obat-obatannya? Bisa. Misalnya seperti apa? Bisa rempah-rempah, Pak, di bawah, Pak. Tanaman rempah-rempah. Kunyit, ya Pak ya. Ya, kunyit, rempah, ya rempah-rempah ya. Rimpang-rimpang ya Pak ya. Ya, rimpang, ya itu semuanya bisa ditanam di dalam kawasan hutan kita. Inilah bentuk-bentuk dari konsep agroforestry ya. Paham ya?
Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. paham semuanya. Baik, nah, ini salah satu Pak Guru akan menampilkan gambarnya ya. Nah, ini budidaya lebah ya. Nah, tadi yang sudah disebutkan, ini ada ikan ya, pemeliharaan ikan. Terus ada lagi peternakan ini dalam satu kawasan hutan ya. Iya. Iya. Terus ada lagi apa ini? Ada lagi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian ya. Pertanian, Ini Pak. padi, di pinggirnya ada kayu-kayuan ya. Nah, Iya. terus ini juga tanaman hutan, ada rempah-rempah di bawahnya. Baik, selanjutnya kira-kira ada lagi nggak pertanyaannya? Ada yang mau nanya? Belum, Pak. Belum ya. Baik, selanjutnya ini ada uraian tugas kita hari ini ya. Nah, jadi persiapan diskusi kita ya. Jadi ini silakan buat kelompok yang terdiri dari 2 kelompok ya. Nah, silakan menunjuk ketuanya ya. Kira-kira kelompok 1 sudah dibuat nggak kelompoknya? Siapa ketuanya? Kelompok 1. Saya, Pak. Iya. Kelompok 2 sudah ada? Pak Ihsan, Pak. Oh, Iksan ya. 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 Pak Iksan, anu. Baik. Pak Ihsan. Bukan Pak ya kelompok Bukan. Lilik. Ya Lilik ya, Iksan- Lilik ya. Iksan nggak Siapa? masuk, Pak. Lili. Iya, Pak. Ya, selanjutnya silakan persiapkan alat dan bahan ya untuk melakukan diskusi ya, diskusi kelompok ya. Nanti kerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD ya. Apa tugasnya ya? Ini bisa saya tampilkan sedikit ya. Nah, ini tugas diskusi kelompoknya ya, masing-masing kelompok ya. Tadi di materi sudah saya jelaskan sehingga saya menarik sebuah permasalahan di sini ya. Ini ada satu kasus permasalahan lahan tidak produktif. Kira-kira di antara 2 kelompok itu kira-kira kalian apakan lahan ini ya? Ini ada tugasnya. Ya, petunjuk tugasnya. Ya, yang pertama identifikasi permasalahan. Lakukan analisis terhadap permasalahan lahan yang tidak produktif untuk mencari solusinya. Ya. Terus masing-masing kelompok menentukan jenis agroforestry apa yang cocok yang akan dikembangkan di dalam lahan tersebut. Terus selanjutnya, jenis tanaman apa yang akan ditanam di lahan tersebut, dan tentukan pola tanam apa yang akan dikembangkan pada lahan agroforestry tersebut. Ya. Nah, dari permasalahan tersebut, tentukan solusi agroforestry yang akan dikembangkan yang bisa bernilai ekonomi menurut kelompok masing-masing. Nah, ini penjelasannya sudah paham ya? Ya, Jelas, silakan. Pak. Kalau Jelas. sudah, silakan Iya, Pak. dikerjakan di LKPD-nya. Setelah itu mari kita diskusi secara bersama ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik, gimana, sudah selesai tugasnya? Udah, Pak. Ya. Kira-kira masing-masing Pak. kelompok ada yang bisa menampilkan ya apa solusi dari apa namanya permasalahan tadi, bisa dibaca mungkin ya. Mana yang milih tadi apa namanya yang kompleks dan yang sederhana ya. Kira-kira penerapannya ini terhadap permasalahannya. Kalau kelompok saya memilih ini, Pak. Ya. Yang karena ini tanahnya lereng, ini harus lebih banyak, Pak, tanaman, terutama yang tanaman berkayu, Pak. Iya. Jadi untuk tanah, Pak, ya, Pak, kelestarian tanah atau keamanan tanah biar tidak longsor, Pak. Makanya ini harus banyak tanaman, Pak, di sini. Tidak hanya tanaman bawah aja, tapi juga harus ada tanaman yang berkayu, Pak. Berkayu ya. Kalau kelompok yang kedua gimana kira-kira solusinya? Tanaman apa yang kira-kira yang bisa ini untuk menggali lahan yang tidak produktif jadi produktif? Tadi konsepnya ada agroforestry sederhana dan ada agroforestry kompleks ya. Kira-kira cocoknya yang gimana ini kira-kira? Kalau saya milih yang kompleks, Pak. Ya. Gimana alasannya? Ya, silakan dipresentasikan. Karena kan yang kompleks itu sistem agroforestry-nya sudah menetap, Pak. Jadi sistem pertaniannya banyak melibatkan jenis tanamannya tuh pohon-pohonan sama yang pertanian, Pak. Nah, untuk jenis tanamannya untuk daerah hulu itu jati, Pak. Jati, cengkeh, terus kopi tuh, Pak. Kopi bisa kan sambil nunggu bisa dipanen juga tuh buah-buahnya. Kemudian ada empon-empon untuk yang pertaniannya.
Iya. Terus apa? Kaliandra juga Pak. Iya. Itu Pak. Untuk jenis tanamannya ya. Ya Pak. Tadi di kelompok pertama milih yang kompleks atau yang sederhana tadi? Ya, sederhana ya. Yang sederhana Pak, yang sederhana. Ya. Coba alasannya, coba diulang lagi alasannya. Yang sederhana, kenapa? Ini kan ada pemukiman penduduk dan sebagainya. Kira-kira untuk solusinya, kira-kira kasus permasalahan ini. Ya. Di sini memilih pola yang tersusun atau jenis tanaman hutan yang semusim. Contohnya sengon, Pak, ditambah sama jagung, sama kelapa. Iya. Juga ada tanaman kopi atau tanaman sayur-sayuran, Pak. Oh, jadi di sini pola tanamnya tumpang sari. Kayak gitu, Pak. Ya, baik. Saya ambil kesimpulan sedikit ya terhadap tadi apa yang didiskusikan. Kalau melihat dari kasus ini ya tentu tadi yang lebih condong itu adalah agroforestry sederhana ya, karena dekat dengan pemukiman ya, karena agroforestry sederhana itu adalah itu lebih mengutamakan tanaman sayur-sayuran yang memiliki musim tanamnya lebih pendek ya, jadi seperti itu ya. Kira-kira ada ada bantahan kira-kira atau gimana kira-kira, atau masing-masing pendapatnya punya alasan yang kuat atau bagaimana kira-kira ini? Ya sudah cukup atau gimana Pak Agum? Sudah cukup Pak. Ya, cukup. Baik, kalau sudah cukup kita lanjut dengan tugas ini ya, tes pengetahuan dari materi kita sebelumnya ya, dari materi awal tadi ya. Ini nomor 1 silakan dikerjakan nanti ya, kalian jawab ini sampai nomor 4 ya. Ya Pak. Ya baik. Nanti dikumpulkan di ketua kelasnya ya masing-masing ya. Ya Pak, baik ya, Pak. Baik, pada pertemuan yang akan datang saya akan periksa kembali ya, dan akan saya tanya kembali tentang jawabannya masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebagai kesimpulan ya, nanti materi untuk pertemuan berikutnya yaitu adalah teknik agroforestry, adalah klasifikasi sistem agroforestry. Ini adalah praktek kita ya, atau proyek kita nanti di lahan ya, yang mana nanti ketika prakteknya itu nanti kelompok satunya itu bagaimana bisa mengidentifikasi mana lahan yang agroforestry sederhana dan mana lahan agroforestry kompleks. Itu akan dipraktekkan, jenis tanamannya apa ya, itu bisa langsung di lapangan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya, buku dan ballpointnya diatur kembali ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa ya untuk menutup pembelajaran kita. Baik Pak, terima kasih. Kawan-kawan, setelah mengikuti pembelajaran ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwandi ya. Nah, cuma itu layarnya ya Pak Irwandi, tadi lupa dilebarkan ya. Tadi sudah saya kasihkan gambar ya. Saya. Jangan sampai ada slide kecil-kecil lagi, jadi sudah besar. Gitu ya. Iya, siap, Bu. Ya, kemudian tadi sudah bagus, Pak Irwandi dimulai dengan sapa, salam, doa ya, memeriksa kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, skema pembelajaran, sumber belajar ya, konsep agroforestry itu apa? Ini isinya bagus, cuma layarnya kurang lebar. Iya, maaf Bu. Saya. Tujuan dan manfaat tanaman kedengaran Bu? agroforestry, amati gambar, kemudian pemanasan global, katanya kata Bapak ya. Kita musibah banjir itu bagaimana tuh ya terhadap populasi penduduk ya. Kalau ada pemanasan global bagaimana ya? Iya, betul Bu, solusinya ya. Ya, ekosistem terganggu gitu ya antara lain. Nah, kemudian tadi Bapak menyampaikan uraian tugas ya, tugas diskusi kelompok. Nah, kasus lahan tidak produktif, ada yang memilih agroforestry sederhana, ada yang agroforestry kompleks. Karena Bapak bilang karena dekat dengan penduduk, pemukiman penduduk, maka yang paling cocok adalah agroforestry sederhana ya. Iya Bu.
Nah, kemudian diakhiri dengan tes pengetahuan dan kesimpulan. Nah, pada saat kesimpulan sebaiknya menyertakan peserta didik. Coba tadi kita belajar apa? Oh iya. Oh iya, siap Bu. Jadi dipancing anak-anaknya ya. Nggak apa-apa, Ya, kita siap. kan masih teaching ini ya. Siap Bu, siap Bu. Terima kasih Bu Pada jadi saat bahan masukan Bu. mengajari yang sesungguhnya, coba tadi Ya. kesimpulannya apa? Gitu ya. Ya, Itu. siap. Jadi guru siswa menyimpulkan gitu ya. Jadi guru itu dibantu oleh siswa menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Siap Bu. Terima kasih Pak Irwandi, secara umum sudah bagus ya. Terima kasih Bu. Cuma ada beberapa hal yang harus Saya diperbaiki ya. Terima kasih Bu. Silakan Ibu Desis. Baik Bu, terima kasih untuk Pak Irwandi. Untuk tahap pembukaan sudah sangat bagus. Ini metodenya PBL ya Pak? Ya PBL ya Bu. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, sebelumnya kembali Bapak Ibu minta tolong RPP-nya dikirim ke saya karena saya bisa mengomentari jika ada RPP, RPP-nya. Nah ini karena belum ada, saya secara umum aja ya Pak Irwandi. Ya siap. Nah jadi tadi materinya sudah sangat bagus, penyampaiannya sudah sangat bagus. Hanya pada saat tadi permasalahan ketika Bapak melemparkan permasalahan kepada peserta didik, mungkin ada baiknya Bapak jangan terlalu banyak berbicara. Jadi biarkan permasalahan itu dilemparkan ke peserta didik, biarkan mereka yang berdiskusi. Nanti terakhir Bapak hanya memberikan penguatan pada jawaban-jawaban peserta didik. Kalau masih Bapak yang banyak berbicara, itu mungkin sama dengan pembelajaran kita kayak metode ceramah gitu, hanya diskusi tanya jawab dengan siswa. Tapi kalau misalnya ini PBL, ada bagusnya biarkan siswa yang berdiskusi terhadap permasalahan yang kita lemparkan. Terus untuk penutup tadi sama dengan Bu Ratna, untuk kesimpulan tolong libatkan peserta didik. Kembali lagi mereka yang menyimpulkan, nanti kita kalau misalnya ada yang kurang, terasa ada yang kurang, kita hanya menambahkan. Mungkin itu saja ya Pak Terima kasih Bu Desis atas masukannya Bu. Bapak Ibu yang lain sebelum tampil, saya mohon RPP-nya di japri aja ke saya. Ya, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Bu. Ya, silakan Pak Ihsan. Ya, terima kasih. Saya mengomentari penampilannya Pak Irwandi. Sudah sangat baik sekali Pak. Sangat informatif, terus mengajak siswa gitu untuk berinteraksi. Jadi luar biasa sekali penampilannya. Itu aja sih Pak. Mungkin sedikit ininya nanti harusnya di full-kan ya itunya apa namanya. Ya, siap. Ya insya Allah nanti ketika PPL nanti ya akan ditampilkan lebih jadi bagus. Biar yang pertama sih biar kelihatan gitu sama. Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak koreksinya Pak Ihsan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Irwandi. Ya saya rasa cukup aja recordingnya.